Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang analisis gerak pada cabang olahraga senam, yaitu lompat jongkok. Sebelum Bapak menjelaskan materi pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu biodata Bapak. Yang pertama, nama Bapak adalah Muhammad Iqbal. NIM 060133820250073, kelas Palembang. Nah, setelah memperkenalkan diri, Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu anak-anak sekalian. Baiklah, yang pertama, Fajar Hari Widodo, apakah hadir dalam Zoom? Hadir, Pak. Ya, bagus, Fajar. Yang kedua, ada Dimas Alfarizi, apakah hadir dalam Zoom? Hadir, Pak. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya yang akan Bapak jelaskan adalah pengertian lompat jongkok. Dikutip dari Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2006, lompat jongkok adalah gerakan dengan bentuk melompat melewati kotak atau peti lompat dengan kedua tangan direntangkan dan kedua tungkai ditekuk, serta kedua lutut ditarik ke dada. Lanjut. Yang selanjutnya, tahapan melakukan lompat jongkok. Yang pertama, ada awalan. Proses awalan dalam lompat jongkok dilakukan dengan berlari secepat mungkin dan badan gondong ke depan. Lalu, arahkan pandangan fokus ke depan sembari ayunkan tangan ketika berlari. Setelah melakukan awalan dengan baik, luruskan serta rentangkan tangan ke depan untuk menyiapkan tolakan kaki menuju peti lompat. Yang kedua, ada tolakan. Tahap berikutnya adalah tolakan. Untuk melakukan tahap 2 ini, kedua kaki harus memberikan dorongan ke atas dan depan dengan kuat. Pada tahapan tolakan ini, sebisa mungkin posisi kaki rapat ketika akan membuat tolakan. Lanjut. Nah, yang ketiga ada melompat. Saat posisi badan mulai melompat atau terangkat serta pijakan kaki di atas kotak atau peti, posisi lutut ditekuk dan ditempelkan pada dada. Posisi tubuh saat melakukan lompat jongkok pada tahapan di atas kuda-kuda atau peti adalah seperti jongkok atau posisi lutut ditekuk dengan dekat dengan dada. Selain itu, tidak lupa posisi tangan memegang kotak atau peti sebagai pijakan. Yang terakhir ada pendaratan. Tahapan terakhir adalah pendaratan. Pendaratan setelah melompat, peti lompat dilakukan dengan menggunakan ujung kaki, sekaligus merentangkan kedua lengan ke atas. Adapun dalam proses pendaratan, setelah melompati peti lompat, dilakukan dengan menggunakan dua kaki secara bersamaan. Selain itu, saat pendaratan, lompatan dari atas kursi, kedua lutut harus ditekuk. Nah, selanjutnya yang akan Bapak jelaskan adalah hukum-hukum yang terkait dalam lompat jongkok. Yang pertama, ada hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3. Yang pertama akan Bapak jelaskan adalah hukum Newton 1. Hukum Newton 1 menyatakan, apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sementara, benda yang awalnya bergerak, lurus beraturan, juga akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Untuk analisanya adalah pada saat melakukan loncatan pada papan loncat atau orang dengan tumpuan kedua tangan. Itu untuk analisa hukum Newton 1. Yang selanjutnya adalah hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Untuk analisanya, pada tahapan melompat dan pendaratan. Pendaratan menjadi cepat karena adanya tambahan gaya gravitasi. Itu untuk contoh analisa pada
hukum Newton kedua. Ya, lanjut. Baiklah, yang selanjutnya, hukum Newton 3. Bunyi dari hukum Newton 3 sendiri adalah gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah berkebalikan dan segaris. Untuk analisanya, contoh penerapan pada hukum Newton 3 adalah kaki akan gaya ke tanah dan tanah akan memberi gaya berlawanan arah sehingga badan akan terdorong ke udara. Itu untuk analisa hukum Newton ketiga. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu hukum tuas atau pengungkit. Nah, hukum tuas pengungkit sendiri ada 3, yaitu hukum tuas 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama akan Bapak jelaskan yaitu hukum tuas 1. Isi dari hukum tuas 1 ini adalah letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Yang kedua, bunyi tuas jenis 2 adalah letak titik bebannya yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Yang ketiga, bunyi hukum tuas 3 yaitu tuas jenis 3 mempunyai letak titik tuas yang berada di antara titik tumpu dan titik beban. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tuas jenis 1, penerapannya pada saat tangan menyentuh papan loncatan sebagai titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Ini adalah contoh hukum tuas jenis 1. Bisa dilihat di gambar ya, anak-anak. Baiklah, lanjut. Hukum tuas jenis 2. Letak titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, untuk hukum tuas jenis 2 ini bisa dilihat di gambar. Untuk letak titik bebannya di antara titik tumpu dan titik kuasa. Lanjut. Ya, yang ketiga ada hukum tuas jenis ketiga. Ketika pada saat melakukan loncatan dengan jarak melompat pada papan loncatan tidak terlalu jauh, maka loncatan akan lebih mudah melampaui papan loncatan. Baiklah, untuk bunyi hukum tuas jenis 3 bisa dilihat di gambar, anak-anak sekalian. Oke, baiklah. Sekian hasil kerja Bapak untuk dipresentasikan pada anak-anak sekalian. Terima kasih untuk Nak Fajar dengan Nak Dimas yang sudah memperhatikan Bapak menjelaskan materi pada pagi hari ini. Apabila Bapak ada kurang-kurang kata atau salah-salah kata dalam penyampaian materi pada pagi hari ini, Bapak mohon maaf. Kepada Allah, Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan bisa anak-anak sekalian terapkan dan bisa anak-anak sekalian pahami. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is